Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surahmat, peserta Latsar CPNS tahun 2022 gelombang 3 angkatan 7 Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil adalah pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Pelatihan dasar CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi. Sementara terintegrasi berarti penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS memadukan antara pelatihan klasikal dengan non-klasikal. Salah satu tahap awal dalam pelaksanaan Latsar CPNS tahun 2022 adalah tahap MOC. MOC merupakan singkatan dari Massive Open Online Course, platform pelatihan mandiri secara daring untuk CPNS yang dikelola oleh LAN yang dapat diakses pada http://swajaraSN.pintar.lan.go.id. Platform pelatihan mandiri ini berisi materi berupa bahan pembelajaran dalam bentuk dokumen PDF dan microlearning serta evaluasi akademik. Dalam pelaksanaan MOC ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Peserta wajib mengumpulkan minimal 28 trofi dan sebanyak-banyaknya dapat memperoleh 50 trofi dengan cara membaca dan menonton video pembelajaran. Peserta wajib lulus akademik dengan nilai paling tinggi 100 dan nilai paling rendah 70,01. MOC memiliki 4 tahap dalam pelaksanaan pembelajaran. Tahap pertama, peserta MOC login ke halaman Swajar asnpintar.lan.go.id untuk memperbarui data sesuai dengan data profil CPNS yang terbaru. Pada tahap kedua, MOC menyajikan video sambutan dan video tentang kebijakan-kebijakan pelaksanaan Latsar CPNS tahun 2022. Pada tahap 3, MOC menyajikan materi bacaan berupa dokumen PDF, di mana setiap dokumen yang diselesaikan menghasilkan trofi. Materi MOC sendiri terdiri dari 4 agenda pembelajaran yang materinya juga terdapat video microlearning yang bisa diakses setelah memperoleh 28 trofi. Tahap terakhir dalam MOC berupa evaluasi akademik, di mana peserta akan menjawab 50 soal dalam waktu 1 jam 30 menit. Demikianlah penjelasan singkat tentang MOC. Selanjutnya, kita akan membahas substansi dari agenda 1 pelatihan dasar CPNS tahun 2022. Ada 3 materi utama yang akan dibahas pada bahagian ini. Yang pertama, substansi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Substansi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilandasi 4 konsensus dasar. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Substansi yang kedua yaitu substansi bela negara. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, substansi nilai bela negara. Adapun nilai-nilai dasar dalam bela negara, yang pertama yaitu cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, analisis isu kontemporer. Adapun substansi dari analisis isu kontemporer itu mencakup 3 hal penting,
Yang pertama, menjelaskan konsepsi perubahan lingkungan strategis. Yang kedua, mengidentifikasi isu-isu strategis kontemporer. Kemudian yang ketiga, menerapkan teknik analisis isu-isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Adapun teknik-teknik analisis isu kontemporer, yang pertama ada metode analisis, terdiri dari 3 teknik. Yang pertama, teknik tapisan isu. Yang kedua, teknik taoisan isu. Kemudian yang ketiga, teknik analisis isu. Isu-isu strategis kontemporer, contohnya korupsi, gratifikasi, money laundering, proxy war, hoax, hate speech, cybercrime, radikalisme, terorisme. Substansi kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, adapun kemampuan awal dalam bela negara, yang pertama yaitu kesehatan jasmani dan mental, yang kedua kesiapsiagaan jasmani dan mental, yang ketiga etika, etiket dan moral, yang keempat kearifan lokal. Dari ketiga materi tersebut dapat dikaitkan dengan tugas utama ASN, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun take home message yang dapat kita ambil adalah sebagai berikut. Adanya materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dapat memberikan pemahaman kondisi keragaman bangsa dan negara Indonesia, baik berupa wilayah, suku bangsa maupun agama. Kemudian dengan adanya analisis isu kontemporer memungkinkan bagi ASN untuk dapat memilah dan memilih perubahan lingkungan yang cocok dan sesuai dengan nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Kemudian yang ketiga, adanya kesiapsiagaan bela negara memungkinkan ASN siap siaga serta kesehatan mental dan jasmani dalam menangkal hal-hal buruk selama menjalankan fungsi dan tugas sebagai ASN. Demikian tugas individual 1 Latsar CPNS tahun 2022 gelombang 3 angkatan 7 lingkup pemerintah Kabupaten Pasangkayu.